Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, ada sebuah kisah nyata misteri yang dikirim oleh Mas Adi Nugroho. Terima kasih Mas Adi untuk ceritanya. Dan kita juga masih terus menunggu cerita kiriman dari Anda dan yang lain. Cerita dari Mas Widi diberi judul Perjalanan Misteri bersama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kisahnya begini. Kemarin sore tanggal 27/2023, waktu kisaran pukul 18:32 waktu Indonesia Barat, seusai saya menunaikan sholat maghrib di Masjid Al-Mutakin, Jalan Terusan Pangrango, Jati Bening, saya diajak kenalan baru saya. Beliau mengaku bernama Ustadz Munandar, berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Entah di mana saya tidak menanyakan lebih banyak, khawatir dibilang kepo. Lalu dia menanyakan pada saya, apakah Bapak memiliki konter es krim di samping masjid ini? Saya jawab, betul Pak, ada apa? Dia bicara perlahan, konter es krim Bapak itu dihalangi makhluk bangsa jin sampahan, atau yang biasa tinggal dan mencari makan di bak sampah. Semuanya ada 4 jin. Awalnya saya cuma bilang, Bapak ini macam-macam aja. Saya ini ikut pengajian yang modern dan gak percaya hal-hal mistik, tahayul dan hurafat. Bid'ah, semacam gituan Pak. Saya gak percaya Pak dengan tahayul. Saya sambil mengejek, dia tertawa. Tapi Bapak itu tetap kekeh ingin meyakinkan diri saya. Lalu dia minta waktu pada saya sekitar 10 menit. Saya tanya, buat apaan Pak? Saya hanya ingin meyakinkan diri Anda saja bahwa apa yang saya katakan adalah benar, imbu dia. Akhirnya dengan sangat terpaksa, saya izinkan kepada dia untuk menyisihkan waktunya sekitar 10 menit. Nah, sekarang saya minta Bapak berwudu lagi. Setelah itu izinkan saya untuk menempelkan 2 jempol saya ke mata Bapak saat Bapak merem, pinta dia. Saya ikuti kemauan dia, saya berwudu kembali. Lalu berjalan ke arah dia di tempat parkir motor masjid. Setelah itu saya pejamkan kedua mata saya. Lalu dia tempelkan kedua ibu jarinya ke mata saya yang terpejam sekitar 10-15 detik. Setelah kemudian saya diperintahkan untuk membuka kedua mata saya. Dan saya diajak ke arah depan konter es krim saya. Dan saya disuruh melihat apa yang di depan konter tersebut. Ternyata benar apa yang Bapak itu katakan. Ada 4 bangsa jin jelek dan basah, lengket badannya berwarna abu-abu, sedang berdiri di depan konter es krim saya, menghalangi dan mendorong tiap kendaraan yang lewat depan konter es krim saya, sambil mulut mereka meniup-niup ke mata tiap pengendara dan pejalan kaki yang lewat. Saya kaget bercampur rasa takut, karena seumur-umur baru lihat realita bentuk makhluk bangsa jin sampah, menurut Bapak Ustadz tersebut. Sampai merinding bulu kuduk, dan bulu di tangan saya ini menuliskan kejadian semalam. Saya tidak sempat berlama-lama di situ karena takut dan jijik mencium aroma tubuh bangsa jin itu. Ternyata aromanya sama dengan aroma bau tumpukan sampah basah juga. Tapi begitu saya berbalik badan, melihat sekeliling jalan pun mulai terlihat banyak jin lain dalam bentuk yang aneh-aneh berjalan ke sana kemari. Bahkan ada beberapa di antaranya sedang naik ke atas motor orang-orang yang tidak berpenumpang. Ada yang bentuknya seperti anak-anak ABG, tapi tidak berbentuk seperti manusia. Para jin itu ada juga yang sedang duduk-duduk di atas genteng rumah dan toko orang. Bahkan saya melihat ada 3 jenis jin lain berwarna gelap, sedang berpelukan layaknya seekor monyet di menara masjid, dengan wajah rata tidak berhidung. Astagfirullah. Ngeri banget pokoknya. Akhirnya saya diajak jalan-jalan naik motor milik Pak Ustadz tersebut untuk melihat warung-warung di sekitaran Jati Bening yang menggunakan jasa dukun untuk penglaris dagangannya menggunakan bantuan bangsa jin. Selama perjalanan naik motor tersebut, saya takut bercampur jijik melihat banyak bangsa jin yang bertebaran di jalan, di atas rumah orang, bahkan duduk-duduk di atas jok motor orang yang diparkir di pinggir jalan. Saat melintas di tiap tikungan atau pertigaan jalan, saya diperlihatkan banyak bangsa jin berwarna abu-abu
basah dan lengket seperti plastik, meleleh bermata kecil, berwarna merah dengan titik hitam kecil. Sambil menjulurkan lidah mereka sampai ke pusar, mereka selalu meludahi wajah para pengendara motor, mobil, dan pejalan kaki yang akan melewati warung atau toko. Maaf, demi menjaga dari fitnah dan ancaman, semua data yang saya lihat akan tetap saya rahasiakan sampai kapanpun. Lalu terakhir saya kembali ke counter es krim saya setelah melewati perjalanan misteri di alam realita bersama ustadz tersebut. Karena saking takutnya dan dagdikduk perasaan saya, sampai menyesal tidak sempat minta nomor HP dan alamat lengkap bapak ustadz tersebut. Karena kondisi depan counter sedang macet dan juga waktunya terlalu mepet buat pak ustadz tersebut untuk makan nasi setelah berbuka puasa. Saat saya ingin menutup counter es krim saya tersebut, penuh rasa merinding juga. Karena tadi saya tidak diminta diizinkan melihat jin apa yang berada di dalam kamar mandi counter es krim saya. Semuanya berjalan terlalu terburu-buru dan menyesal. Sekian dahulu kisah nyata yang saya alami kemarin malam. Saya jadi semakin berhati-hati dan menganjurkan kepada teman-teman semua, dimanapun berada, agar berdoa sebelum keluar rumah dan membaca doa perlindungan kepada Allah setiap akan menyantap hidangan di rumah makan atau warung dimanapun berada. Meskipun masih sangat banyak warung, toko, dan rumah makan yang jujur dan bersih, justru mereka malah dikirimkan jin penutup usaha, sehingga warung, toko, dan rumah makan mereka menjadi sepi. Ikut bersedih. Kisah nyata ini semoga menjadi pelajaran bagi kita, dan tidak ada unsur fitnah atau tuduhan kepada pihak manapun. Ini hanya berbagi kisah tentang sesuatu yang awalnya saya tidak percaya dan tahayul, mitos dan syirik. Ternyata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.